Kadang hidup terasa kayak game open world tanpa quest utama. Kita bangun, kerja, pulang, rebahan, scroll medsos, terus kayak nanya ke diri sendiri, "Bro, ini hidup apa mode demo?" Di tengah segala keributan dunia modern, burnout, overthinking, dan ekspektasi sosial yang makin absurd, muncullah satu ideologi yang suka kita sangka horor. Padahal sebenarnya cuma jujur, nihilisme. Nihilisme itu kayak bilang, santai guys, nggak ada yang benar-benar berarti kok. Kedengarannya depresif, tapi tenang. Nenek moyangnya para pemikir besar pernah lewat fase ini. Mulai dari Schopenhauer yang vibes-nya gelap terus, Nietzsche yang rebel level dewa, sampai filsuf postmodern yang hobi mendekonstruksi segala hal termasuk harapanmu. Tapi jangan salah, nihilisme bukan sekadar ucapan hidup nggak ada artinya. Ia lebih seperti undangan halus untuk menelanjangi makna. Apakah kita menemukannya atau kita yang menciptakannya sendiri? Jadi, mari kita selami ideologi tanpa makna ini sambil tetap waras, atau setidaknya berusaha terlihat waras. Di era sekarang, manusia hidup dalam paradoks yang cukup ironis. Kita punya akses ke segalanya, tapi justru sering merasa tidak punya apa-apa. Semua serba cepat, serba instan, serba connect, tapi secara emosional malah sering terasa disconnected. Itulah titik lahirnya kekosongan eksistensial, sebuah perasaan hampa yang muncul bukan karena hidup buruk, tapi karena kita nggak tahu untuk apa semua ini dijalani. Kita bangun pagi, kerja, pulang, rebahan, lalu scroll sampai dini hari. Siklusnya begitu repetitif sampai terkadang kita merasa seperti NPC dalam game orang lain. Dan setiap kali kepala nempel bantal, muncul pertanyaan yang nggak pernah ada jadwal tetapnya. Arah hidup gua sebenarnya kemana? Pertanyaan yang sederhana ini justru jadi pintu gerbang menuju jurang eksistensial. Tempat di mana manusia mulai meragukan semua nilai, tujuan, dan makna yang dulu ia anggap pasti. Di tengah ritme hidup yang menekan ini, muncullah fenomena burnout. Tapi burnout zaman sekarang bukan cuma kelelahan fisik, ia lebih mirip erosi mental yang perlahan mengikis semangat hidup. Bukan lagi sekadar capek kerja, tapi capek menjadi manusia. Semacam exhaustion of being, kelelahan eksistensial yang bikin orang merasa kosong meski aktivitasnya padat. Ironisnya, kita hidup di zaman dengan pilihan paling banyak dalam sejarah manusia, tapi justru pilihan itu membuat kita kebingungan, cemas, hingga mati gaya secara spiritual. Lalu ada alienasi, si aktor pendukung yang perannya sering diremehkan padahal krusial. Alienasi modern bukan lagi sekadar kesepian di keramaian. Ia lebih seperti kehilangan hubungan autentik dengan dunia. Kita hidup dekat secara digital, tapi jauh secara emosional. Kita punya ratusan teman, follower, mutuals, tapi tetap merasa nggak benar-benar dipahami. Ini bukan karena kita dramatis, tapi karena sistem sosial mendesain hubungan manusia jadi dangkal, cepat, singkat, dan mudah diganti. Tekanan sosial juga ikut memperparah keadaan standar kesuksesan yang dipaksakan, pendapatan tinggi, karir stabil, pencapaian impresif, hidup estetik, membuat banyak orang merasa selalu kurang. Padahal hidup itu bukan kompetisi, tapi timeline media sosial membuat kita percaya sebaliknya. Kita akhirnya berjalan dalam labirin tuntutan sosial tanpa tahu siapa yang membangun labirin itu sejak awal. Dalam kondisi seperti itu, nihilisme menemukan panggungnya. Nihilisme tumbuh bukan karena manusia malas berpikir, tapi karena terlalu banyak memikul beban makna yang tidak pernah benar-benar ia pahami ketika nilai-nilai tradisional tidak lagi relevan, ketika agama, moralitas, dan norma sosial sudah tidak memberi jawaban memuaskan, muncul kekosongan yang sulit diisi. Dan kekosongan ini menjadi undangan bagi nihilisme untuk berbisik. Mungkin memang tidak ada makna sejak awal. Namun nihilisme tidak datang sebagai monster. Ia datang sebagai refleksi jujur dari manusia yang lelah. Ia seperti berkata, kalau makna yang dijanjikan dunia tidak bekerja, mungkin kita perlu mencari makna versi kita sendiri. Dengan kata lain, krisis makna ini sebenarnya bukan akhir, melainkan titik awal dari perjalanan intelektual dan spiritual yang lebih autentik. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sejarah melahirkan ideologi ini,
dan kenapa manusia akhirnya berani mempertanyakan segalanya, bahkan makna itu sendiri. Kalau bab pertama membahas kenapa kita merasa kosong, di bab ini kita masuk ke galeri waktu. Melihat siapa saja yang pertama kali mempopulerkan vibes, hidup ini absurd bro. Nihilisme tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari para pemikir yang nekat, mempertanyakan hal-hal yang dianggap suci. Dan jujur saja, kalau para filsuf ini hidup di zaman sekarang, mungkin mereka bakal jadi konten kreator yang suka bikin caption depresif, tapi intelektual. Perjalanan nihilisme bisa dibilang dimulai dari Arthur Schopenhauer, bapak pesimisme yang terkenal karena moodnya selalu mendung. Menurut Schopenhauer, inti dunia ini adalah kehendak buta. Dorongan tanpa arah yang membuat manusia terus mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar memuaskan hidup, baginya adalah siklus keinginan yang tidak ada ujungnya. Mirip seperti lagi nonton series bagus, tapi ternyata nggak pernah ada episode terakhirnya. Dari sini muncul gagasan awal bahwa mungkin memang tidak ada makna objektif yang ditulis di blueprint kosmos. Lalu, panggung filsafat diguncang oleh Friedrich Nietzsche, seorang tokoh yang bukan cuma mengguncang meja diskusi, tapi juga mengguncang fondasi moral barat. Nietzsche terkenal dengan deklarasinya yang dramatis, Tuhan telah mati. Tapi konteksnya bukan ateisme vulgar, melainkan kritik terhadap runtuhnya nilai-nilai absolut yang selama berabad-abad dijadikan pegangan Nietzsche melihat masyarakat modern bergerak tanpa kompas moral yang jelas. Dan menurutnya, ini membuka jurang nihilisme pasif. Bukan karena manusia jahat, tapi karena nilai-nilai lama kehilangan daya ikat, sementara nilai baru belum ditemukan. Dalam bahasa sekarang, kita sedang dalam fase loading meaning, please wait, yang tidak selesai-selesai. Nietzsche tidak berhenti di situ. Ia memperingatkan bahwa apabila manusia tidak menciptakan nilai-nilai baru, nihilisme bisa berubah menjadi kekuatan destruktif. Tapi menariknya, ia juga percaya nihilisme adalah peluang, semacam fase reset system, yang memungkinkan manusia melahirkan makna ciptaannya sendiri. Jadi, kalau Schopenhauer adalah vibe hidup itu hampa, Nietzsche lebih seperti berkata, ya hampa, tapi ayo bikin makna baru. Setelah era Nietzsche, dunia memasuki fase yang lebih kompleks, postmodernisme. Di sini, para pemikir seperti Foucault, Derrida, dan kawan-kawannya mulai membongkar struktur makna di balik bahasa, budaya, dan institusi. Postmodernisme basically bilang, bro, makna itu tidak pernah objektif, itu cuma hasil permainan wacana. Semua yang dianggap benar, baik, atau normal hanyalah konstruksi sosial yang bisa berubah sesuai siapa yang memegang mikrofon kekuasaan. Di titik ini, ide tidak ada makna objektif, tidak lagi sekadar teori gelap, ia menjadi analisis budaya. Postmodernisme menyatakan bahwa makna bukan hanya tidak tetap, tetapi juga tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu dinegosiasikan, dipertanyakan, dan bahkan diparodikan. Makna menjadi sesuatu yang cair, fleksibel, dan kadang absurd seperti meme. Jadi, kapan nihilisme mulai mengguncang filsafat? Jawabannya, sejak manusia berani meragukan fondasi makna, dari Schopenhauer yang skeptis terhadap kehendak hidup, Nietzsche yang meruntuhkan nilai absolut, hingga postmodernisme yang membongkar semua struktur makna. Nihilisme berkembang seiring meningkatnya keberanian manusia untuk berkata, tunggu sebentar, apa semua ini memang benar? Dan dari titik historis inilah, nihilisme bukan lagi sekadar teori pesimistik, tetapi sebuah lensa untuk membaca dunia yang terus berubah. Di bab selanjutnya, kita akan mengurai inti ideologinya. Apa sebenarnya makna dari tidak ada makna? Setelah menelusuri sejarahnya, sekarang kita masuk ke jantungnya. Apa sih sebenarnya nihilisme itu? Banyak orang mengira nihilisme adalah ajaran untuk jadi manusia tanpa harapan, tanpa cita-cita, dan tanpa tujuan hidup, semacam mode tidur siang selamanya. Padahal, secara filosofis, nihilisme jauh lebih kompleks dan lebih elegan daripada sekadar vibes pesimis ala playlist tengah malam. Secara sederhana, nihilisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada makna objektif dalam hidup. Maksudnya begini,
Tidak ada makna universal yang sudah ditetapkan dari langit, tidak ada tujuan kosmik yang ditulis di manual book kehidupan, dan tidak ada nilai moral yang benar secara absolut untuk semua orang. Dengan kata lain, dunia ini netral, kitalah yang sibuk menempelkan label makna di atasnya. Kalau diibaratkan, manusia itu kayak orang yang datang ke sebuah ruangan kosong, tapi ngerasa ada yang kurang, jadi akhirnya dia hias sendiri ruangannya. Nihilisme hanya mengingatkan bahwa, bro, ruangan itu memang kosong dari awalnya. Itu bukan tragedi, itu fakta dasar keberadaan. Nah, salah satu poin paling kontroversial dari nihilisme adalah gagasan bahwa moralitas hanyalah konstruksi manusia. Ini bukan berarti ayo jahat yuk atau aturan itu sampah. Bukan nihilisme hanya mengatakan bahwa moral itu tidak turun sebagai wahyu universal atau kebenaran abadi. Ia terbentuk dari sejarah, budaya, kebutuhan sosial, dan kesepakatan manusia yang hidup dalam kelompok. Contohnya, aturan moral era prasejarah, abad pertengahan, dan era modern jelas berbeda. Kenapa? Karena moral berjalan mengikuti konteks. Jadi, moralitas itu fleksibel, elastis, dan sering berubah sesuai zaman. Nihilisme hanya menyoroti hal ini. Bukan menghancurkan moralitas, tapi membongkar fondasinya. Lalu muncul aspek yang paling sering diperdebatkan. Kritik terhadap nilai-nilai absolut. Nilai absolut adalah nilai yang dianggap benar untuk semua orang, di semua tempat, dan di semua zaman. Misalnya konsep kebenaran tunggal, tujuan hidup universal, atau aturan moral universal. Nihilisme datang seperti tamu undangan yang tidak sopan tapi jujur, lalu bertanya, siapa yang bilang nilai ini absolut? Dari mana legitimasinya? Kalau nilai ini benar, kenapa berubah dari zaman ke zaman? Apakah kebenaran universal itu nyata atau hanya klaim otoritas? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mengguncang fondasi filsafat Barat selama berabad-abad. Karena begitu nilai absolut dipertanyakan, seluruh struktur pemikiran yang berdiri di atasnya ikut goyah. Agama, hukum, moralitas, bahkan identitas manusia. Nihilisme mengajak kita melihat bahwa banyak kebenaran ternyata hanyalah konstruksi historis yang kita percaya karena kebiasaan, bukan karena sifatnya benar secara universal. Namun menariknya, nihilisme tidak berhenti dikritik. Ia membuka ruang untuk reinterpretasi. Jika memang tidak ada makna objektif, maka manusia bebas menciptakan makna subjektif. Jika moral bukan absolut, maka kita bisa membangun moralitas yang lebih manusiawi dan relevan. Jika nilai absolut runtuh, maka ruang untuk berpikir kreatif menjadi terbuka lebar. Jadi, inti nihilisme bukan tentang menghapus makna, tapi tentang mengosongkan panggung agar manusia bisa menciptakan makna versi mereka sendiri tanpa dibatasi spektakel palsu. Nihilisme bukan perayaan kehampaan, tetapi pengakuan jujur bahwa hidup tidak datang dengan subtitle bawaan. Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke wilayah paling manusiawi. Bagaimana rasanya hidup tanpa tujuan yang ditetapkan? Dan apakah itu kutukan? Atau justru kebebasan yang selama ini kita cari? Sampai di titik ini, kita sudah tahu bahwa nihilisme adalah pengumuman resmi bahwa hidup tidak menyediakan makna bawaan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau memang tidak ada makna objektif, apakah manusia otomatis masuk jurang keputusasaan? Atau sebaliknya, justru menemukan kebebasan paling radikal yang pernah ada? Inilah dilema eksistensial yang membuat nihilisme selalu relevan dari dulu sampai sekarang. Mari kita mulai dari sisi yang paling sering disalahpahami. Kehampaan. Kehampaan nihilistik bukan sekadar sedih karena hidup terasa membosankan. Ia lebih mirip vakum spiritual, ruang kosong di dalam diri yang sebelumnya diisi oleh nilai-nilai, tujuan, dan kepercayaan yang kita warisi begitu saja. Ketika nilai-nilai itu runtuh, kita seperti kehilangan gravitasi makna. Inilah momen ketika orang bertanya, kalau semuanya relatif, gue harus percaya apa dong? Dan sejujurnya, itu pertanyaan yang wajar banget. Dalam fase ini, manusia sering merasa tergerus. Energi mental habis, motivasi hilang, dan tujuan hidup terasa menguap. Kita bisa mendadak mempertanyakan semua hal yang dulu tampak jelas,
pilihan karier, hubungan, kepercayaan, bahkan identitas diri. Ini adalah area gelap nihilisme, semacam shadow realm eksistensial tempat manusia berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa filter sosial. Tapi jangan berhenti di sana dulu. Nihilisme, meskipun tampilannya kelam, memiliki sisi lain yang sering tidak dibicarakan. Kebebasan radikal. Jika tidak ada makna objektif yang mengikat, berarti tidak ada aturan kosmik yang mengharuskan kita menjalani hidup dengan cara tertentu. Kita dibebaskan dari dogma-dogma yang sering dianggap suci, padahal kadang hanya warisan sosial yang tidak kita pilih. Ini seperti membuka peta dunia, lalu menemukan bahwa semua batas negara hanyalah gambar. Menakutkan? Iya. Membebaskan? Juga iya. Karena untuk pertama kalinya, kita bisa mulai merancang hidup bukan berdasarkan standar eksternal, tetapi berdasarkan visi pribadi. Kebebasan radikal yang ditawarkan nihilisme adalah undangan untuk menciptakan makna, bukan sekadar menerimanya. Kalau hidup adalah kanvas kosong, nihilisme adalah penghapusnya. Menghilangkan coretan lama agar kita bisa menggambar sesuatu yang benar-benar milik kita. Tapi tentu, kemampuan menciptakan makna ini tidak datang otomatis. Ia memerlukan keberanian dan kejujuran tingkat tinggi. Disinilah terjadinya pertarungan batin manusia, makhluk pencari makna. Kita secara biologis dan psikologis butuh makna seperti kita butuh oksigen. Tapi nihilisme memaksa kita mengakui bahwa makna itu tidak diberikan. Ia harus diciptakan. Nah, proses menciptakan ini seringkali penuh pergulatan. Bagian diri kita yang nyaman ingin makna instan. Bagian diri kita yang dewasa ingin makna yang autentik. Dua bagian ini sering bertabrakan, dan konflik ini menciptakan krisis eksistensial yang sangat manusiawi. Lucunya, manusia ini makhluk yang absurd. Kita panik ketika diberi kebebasan total, tapi juga gelisah ketika dibatasi terlalu banyak. Kita ingin tujuan hidup yang jelas, tapi juga ingin menentukan tujuan itu sendiri. Jadi, manusia sering berada di antara dua kutub nihilis ini. Kehampaan yang menelan makna, kebebasan yang membuka kemungkinan. Dan pergumulan inilah yang membuat nihilis bukan sekadar doktrin pesimisme, tapi medan pertempuran intelektual. Antara keinginan untuk menyerah pada kekosongan dan dorongan untuk menciptakan makna baru. Pada akhirnya, nihilisme mengingatkan kita bahwa tidak ada jaminan makna yang siap pakai. Tapi justru karena itulah, manusia diberi kesempatan untuk merancang hidup sesuai versinya sendiri. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana nihilisme merembes ke dunia seni, budaya, dan humaniora. Dan bagaimana kehampaan itu diterjemahkan menjadi karya-karya paling unik dan kadang paling absurd dalam sejarah manusia. Kalau kamu berpikir nihilisme hanya nongkrong di buku filsafat yang tebalnya kayak bantal, kamu salah besar. Nihilisme itu ibarat kabut halus, diam-diam menyelinap ke seni, sastra, film, musik, bahkan cara kita memandang diri sendiri. Ia bukan sekadar teori, ia adalah atmosfer budaya yang pelan-pelan membentuk cara kita merasa dan berpikir. Mari mulai dari seni. Dunia seni modern dan kontemporer sangat akrab dengan gagasan ketiadaan makna objektif. Di tangan para seniman, nihilisme berubah menjadi perlawanan terhadap aturan estetik tradisional. Lihat saja lukisan-lukisan abstrak yang tidak memberi petunjuk jelas, kamu yang harus menciptakan maknanya sendiri, atau instalasi seni yang sengaja tidak indah, tapi justru bikin kita bertanya, apa ini? Nah, pertanyaan itu bukan kelemahan. Itu tujuan seni nihilistik ingin memaksa kita menyadari bahwa makna itu tidak pernah diberikan, melainkan dihasilkan dari dialog antara kita dan karya. Di sastra, nihilisme tampil lebih dramatis. Tokohnya sering digambarkan sebagai individu yang tersesat, alienated, dan mempertanyakan realitas. Contoh klasiknya ada di karya Albert Camus, seperti The Stranger, yang tokohnya terkesan datar secara emosional, bukan karena dia dingin, tapi karena ia sudah berdamai dengan absurditas hidup. Lalu ada Kafka, dengan dunia surreal yang membingungkan dan penuh absurditas birokrasi, seolah berkata, "Semua sistem ini kacau bro, jangan terlalu percaya."
Nihilisme dalam sastra bukan depresi. Ia adalah eksplorasi tentang manusia yang menghadapi dunia tanpa kompas moral. Sekarang, kita masuk ke budaya pop. Ini bagian yang paling relate. Bukan Netflix sedikit saja, kamu akan menemukan serial dengan tokoh anti-hero yang hidup tanpa kepastian moral, seperti Breaking Bad, BoJack Horseman, atau Mr. Robot. Mereka bukan jahat, tapi tersesat. Bukan tanpa moral, tapi kehilangan fondasi moral yang stabil. Atau lihat tren humor generasi muda, humor absurd, surrealis, meme nihilistik seperti Nothing Matters, LOL. Humor ini lahir dari generasi yang terlalu banyak melihat perubahan, krisis, dan kegagalan institusi, sehingga satu-satunya yang tersisa hanyalah ironi. Meme-meme itu mungkin lucu, tapi mereka punya aroma eksistensial yang tajam. Dalam etika, pengaruh nihilisme terlihat pada semakin cairnya konsep moral. Kita hidup di era di mana banyak nilai absolut dipertanyakan. Gender, otoritas, keadilan, bahkan definisi kebenaran. Bukan berarti manusia jadi amoralis, tapi moralitas sekarang lebih bersifat negosiasi, bukan warisan. Kita berhenti menerima mentah-mentah aturan moral karena begitulah adanya dan mulai bertanya, kenapa aturan ini ada? Nihilisme mendorong refleksi moral yang lebih kritis, bukan pembangkangan tanpa arah. Lanjut ke psikologi modern, terutama dalam ranah eksistensial. Banyak terapis sekarang mengakui bahwa salah satu pergumulan terbesar manusia adalah kekosongan makna Viktor Frankl. Misalnya, menegaskan bahwa manusia tidak bisa bertahan hanya dengan memenuhi kebutuhan biologis. Ia perlu makna. Bahkan, terapi eksistensial sering mengajak klien untuk menciptakan makna personal, bukannya mencari makna universal. Ini adalah respons langsung terhadap nihilisme. Jawaban psikologi terhadap dunia yang tidak lagi memberikan kompas objektif. Dalam dunia digital, nihilisme juga hadir dalam bentuk overstimulasi dan kehilangan rasa. Informasi terlalu banyak, hubungan terlalu cepat, identitas terlalu cair. Kita tersesat di lautan makna yang bertabrakan, dan pada akhirnya merasa tidak ada makna yang benar-benar solid. Fenomena ini bukan kelainan modern. Ini manifestasi nihilisme dalam wujud terbaru. Jadi, nihilisme bukan sekadar ide gelap di ruang kuliah. Ia adalah lensa yang diam-diam memengaruhi cara kita mencipta karya, bercanda, mencintai, mempertanyakan nilai, hingga menjalani hidup. Ia mengajak kita untuk tidak menerima makna begitu saja, tetapi mengolahnya. Bahkan, ketika yang kita hadapi hanyalah kekosongan. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana nihilisme menyusup hingga ke kehidupan sehari-hari, cara kita membuat keputusan, menghadapi tekanan sosial, dan menavigasi hidup yang kadang terasa absurd. Kalau kamu perhatikan, nihilisme itu sebenarnya sudah nongkrong lama di tengah percakapan sehari-hari kita. Bukan lagi konsep filsafat yang cuma hidup di buku tebal, tapi sudah jadi semacam mood global. Contoh paling gampang, kalimat legendaris anak muda zaman sekarang. Ya udah sih, hidup kan cuma sekali, besok juga lupa. Kedengarannya santai, lucu, dan relatable. Tapi di balik itu ada aroma nihilistik yang cukup pekat. Gagasan bahwa semua keputusan pada akhirnya tidak begitu penting, jadi ya, gas aja. Di era modern, sikap nihilistik ini masuk perlahan lewat pintu yang kelihatannya tidak berbahaya. Dialog ringan, motivasi berbalut humor, pilihan hidup yang serba spontan, sampai tren budaya seperti no expectations, no disappointments. Kedengarannya bijak, tapi seringkali itu hanya topeng halus untuk rasa letih eksistensial yang tidak ingin diakui. Alih-alih memproses emosi, kita memilih merayakan ketidakpedulian sebagai gaya hidup defensive mechanism, tapi dibungkus estetik. Di media sosial, nihilisme bahkan sudah menjadi estetika. Meme absurd, humor gelap, dan self-deprecating jokes yang seakan bilang hidup ini tidak masuk akal, jadi kita ketawain aja. Sekali dua kali oke. Tapi kalau setiap aspek hidup dibelokkan ke arah itu, kita akhirnya kebal terhadap hal-hal yang seharusnya punya kualitas emosional. Ada rasa tumpul, bukan karena kuat, tapi karena capek. Dalam pilihan hidup, kita juga mulai melihat mode hidup minimal komitmen.
bukan karena ingin kebebasan radikal ala eksistensialis, tapi karena takut dikecewakan oleh apapun yang terlalu berarti nihilisme diam-diam memegang kendali. Kalau tidak ada yang berarti, untuk apa repot? Maka lahirlah generasi yang memprioritaskan kenyamanan daripada tujuan, kepraktisan daripada nilai, dan kecepatan daripada kedalaman. Singkatnya, manusia modern hidup dalam versi soft nihilism, tidak menghancurkan segalanya seperti tokoh dalam literatur klasik, tapi cukup membuat mereka berhenti berusaha menemukan makna. Yang lebih menarik, sikap nihilistik ini dinormalisasi lewat bahasa. Kalimat seperti, terserah hidup mau bawa kemana, yang penting tuh nggak sakit, gue ikut alur aja, semuanya terlihat polos, tapi mencerminkan semacam penyerahan diri terhadap kekacauan eksistensial. Bukannya kita tidak peduli, tapi kita pura-pura tidak peduli agar tidak perlu memikul beban ekspektasi. Namun, yang perlu dipahami adalah nihilisme dalam kehidupan modern bukan sekadar ide gelap. Ia berperan sebagai sistem coping, tameng dari kejenuhan mental, atau bahkan bentuk pemberontakan terhadap dunia yang menuntut terlalu banyak nihilisme menawarkan jeda dari kompleksitas hidup. Masalahnya, kalau jedanya terlalu lama, perjalanan hidup bisa berhenti total. Pada akhirnya, normalisasi nihilisme membuka satu pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar memilih ketidakpedulian sebagai prinsip hidup, atau kita hanya terlalu letih untuk merawat sesuatu yang berarti? Karena di bawah meme absurd dan kultur no expectations, ada hati yang sebenarnya masih mencari, tapi takut berharap. Kalau nihilisme bilang, bro, hidup ini nggak punya makna objektif, maka para eksistensialis datang sambil menepuk pundak dan berkata, ya terus kenapa? Bikin sendirilah. Disinilah mulai terlihat dinamika yang menarik. Eksistensialisme bukan membantah nihilisme, tapi justru memeluk kesimpulan pahitnya, lalu menantangnya habis-habisan. Mari mulai dari Kierkegaard, bapak eksistensialisme yang hidup jauh sebelum istilahnya populer. Dia melihat dunia yang rasional ala modern sebagai mesin yang membuat manusia kehilangan diri. Menurutnya, makna bukan soal logika, tapi soal lompatan keberanian. Kierkegaard bilang, ketika semua tampak absurd, manusia harus berani menentukan dirinya sendiri. Gampangnya, makna bukan ditemukan, tapi diputuskan. Kayak menentukan jurusan kuliah tanpa tahu itu bakal benar atau tidak. Bedanya, ini versi kosmiknya. Lalu ada Camus, raja anti-dramatis yang melihat hidup sebagai absurditas total. Menurutnya, manusia mencari makna, tapi dunia diam 1000 bahasa. Namun alih-alih menyerah, Camus mengajak kita memberontak terhadap kehampaan. Dalam pikirannya, keberanian manusia justru lahir dari fakta bahwa kita sadar dunia tidak memberi apapun. Namun, kita tetap memilih bertahan mirip seperti tetap bekerja meski gaji telat. Cuman ini level eksistensial. Camus mempopulerkan sosok Sisyphus, tokoh yang dihukum mendorong batu ke puncak gunung selamanya. Nihilisme membaca ini sebagai kebodohan tragis. Tapi Camus berkata, bayangkan Sisyphus bahagia, bukan karena batunya penting, tapi karena kesadaran dan kebebasan memilih menjalaninya adalah makna itu sendiri. Hidup, menurut Camus, adalah aksi solidaritas melawan ketidakbermaknaan. Sementara itu, Sartre melengkapi duel filosofi ini dengan kalimat yang sering dikutip mahasiswa filsafat sambil ngopi. Eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia tidak lahir dengan template makna. Kita datang ke dunia kosong, dan baru kemudian mengisi diri dengan nilai, keputusan, dan tanggung jawab atas pilihan kita. Tidak ada takdir bawaan pabrik, tidak ada manual book kehidupan. Manusia adalah makhluk yang mengukir dirinya sendiri. Sartre bahkan menegaskan bahwa nihilisme itu sebenarnya setengah jalan menuju kedewasaan eksistensial. Ketika semua makna absolut runtuh, manusia akhirnya punya ruang untuk mendefinisikan dirinya secara otentik. Ini semacam momen clean slate versi filosofis, cuma minus vibes liburan tanggapan eksistensialis terhadap nihilisme. Bukanlah bantahan emosional, tetapi evolusi intelektual. Nihilisme tidak ada makna objektif. Eksistensialisme,
Setuju, tapi karena itu makna justru menjadi proyek paling pribadi. Jadi meski kosmos tidak menyediakan makna dalam paket promo, para eksistensialis percaya bahwa manusia tetap punya kemampuan dan tanggung jawab merajut arti sendiri. Makna bukan hadiah yang turun dari langit, makna adalah karya seni yang terus diperbaiki sepanjang hidup. Sampai di titik ini, kita mungkin sadar satu hal penting. Nihilisme tidak selalu harus menjadi monster yang mengintai di balik pikiran gelapmu saat malam-malam overthinking. Ia bisa jadi alat clarity, semacam kacamata yang membantu kita memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma sampah ekspektasi sosial yang numpuk kayak chat, tidak dibalas sejak 2018. Nihilisme sebenarnya punya potensi yang cukup elegan ketika ditempatkan di ruang yang tepat. Ia membongkar ilusi nilai absolut, meruntuhkan keharusan-keharusan yang diproduksi masyarakat, dan menghapus template hidup yang sering membuat kita merasa gagal sebelum memulai. Tapi setelah runtuh, ruang kosong itu bukan berarti kehancuran. Justru itu adalah ruang kerja untuk membangun nilai kita sendiri tanpa paksaan eksternal. Dalam konteks clarity, nihilisme membantu kita merapikan pikiran yang selama ini berantakan. Ketika kita sadar bahwa dunia tidak datang dengan makna bawaan, kita berhenti memikul beban palsu. Gua harus sukses menurut standar orang, gua harus bahagia sesuai timeline masyarakat, dan segala bentuk tekanan yang sebenarnya cuma konstruksi sosial. Kesadaran nihilistik ibarat tombol reset mental. Hilang sudah tuntutan-tuntutan yang tidak pernah kita sepakati. Tapi, tentu saja, hidup tanpa makna objektif bukan berarti hidup tanpa arah. Justru disinilah strategi berpikir eksistensial bekerja. Kita mengisi kekosongan itu dengan nilai-nilai yang kita pilih, bukan nilai yang dipaksakan. Ini bukan soal menciptakan makna mega abstrak. Kadang makna itu sesederhana punya komitmen yang membuat hidup tidak terasa hampa. Membaca buku karena suka bekerja karena ingin merasa kompeten. Merawat hubungan karena kita memilih peduli, bukan karena dunia bilang itu wajib. Nihilisme juga bisa menjadi alat untuk menghindari sikap perfeksionis yang melelahkan. Kalau tidak ada makna objektif yang harus dikejar, maka kesempurnaan pun tidak punya singgasana. Kita bisa hidup produktif bukan karena takut gagal, tapi karena ingin bergerak. Produktivitas dalam dunia tanpa makna objektif berubah menjadi tindakan otentik, bukan sekadar kepatuhan terhadap standar eksternal. Integrasi nilai pribadi menjadi langkah penting berikutnya. Ini bukan tentang menciptakan dogma baru, tapi menentukan kompas moral yang relevan dengan diri kita. Nilai bisa bersifat kecil tapi signifikan. Kejujuran, rasa ingin tahu, keberanian mengambil risiko kecil, atau komitmen merawat diri. Saat nilai-nilai ini dipilih secara sadar, hidup menjadi lebih terarah. Bukan karena makna itu absolut, tapi karena itu keputusan kita. Pada akhirnya, hidup produktif dalam dunia tanpa makna objektif bukanlah paradoks. Itu cuma soal menggeser paradigma. Dari mengejar makna universal menuju merakit makna individual. Dari mencari alasan untuk hidup, menuju menciptakan alasan itu. Nihilisme memberi lahan kosong, eksistensialisme memberi alat, dan kita sendiri yang memahat bentuknya. Jadi, jika dunia terasa tidak berarti, itu bukan akhir cerita. Itu justru halaman pertama, tempat kamu memilih apa yang akan tertulis selanjutnya. Di dunia tanpa makna objektif, kebebasanmu justru berada pada puncaknya. Dan untuk pertama kalinya, hidupmu benar-benar menjadi milikmu. Pembahasan kita tentang nihilisme ini pada dasarnya adalah perjalanan dari kekosongan menuju kesadaran. Kita melihat bagaimana dunia modern memicu krisis makna, bagaimana para filsuf klasik mengguncang fondasi nilai absolut, dan bagaimana manusia akhirnya menemukan bahwa makna bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi sesuatu yang harus dirakit sendiri. Nihilisme bukan akhir, tapi titik klarifikasi. Eksistensialisme datang sebagai kompas untuk membangun nilai yang otentik dan hidup dengan arah yang kita pilih sendiri. Kalau kamu suka eksplorasi konsep berat tapi dibawakan dengan gaya santai, humor secukupnya, dan pilihan diksi yang elegan, jangan lupa ikuti terus channel ini. Kita bakal bahas filsafat, humaniora, dan fenomena hidup modern tanpa bikin kepala meledak.
Kesimpulannya, hidup mungkin tidak punya makna objektif, tapi disitulah seni hidup dimulai. Kamu yang tentukan maknanya.